Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini Sekolah Indonesia akan membagikan contoh soal P3K Guru SD tahun 2022. Tapi seperti biasa, sebelum menonton video contoh-contoh soal dari Sekolah Indonesia, jangan lupa sahabat-sahabat cerdas Sekolah Indonesia yang baru mampir di channel Sekolah Indonesia untuk klik like, share, dan subscribe supaya tidak tertinggal info-info terbaru dari Sekolah Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh soal P3K Guru SD. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Contoh soal berikutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bonds antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Cybernetik. E. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Behaviorisme. Contoh soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, kemudian dilanjutkan dengan mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Behaviorisme. E. Konstruktivisme. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Konstruktivisme. Contoh soal berikutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPP. D. SKL. E. Lembar penilaian. Jawaban yang tepat yaitu yang B. RPP. Contoh soal berikutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru.
D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Contoh soal berikutnya, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Problem solving. Contoh soal berikutnya, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Membuat kaitan. Contoh soal berikutnya, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Contoh soal berikutnya, faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa, E. Ruang yang tersedia. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Contoh soal berikutnya, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok.
Jawaban yang tepat yaitu yang D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Contoh soal berikutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Contoh soal berikutnya, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Contoh soal berikutnya, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Contoh soal berikutnya, jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran: A. Project based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem based learning. E. Inquiry learning. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Project based learning.
Contoh soal berikutnya, seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. E. Problem-based learning. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Problem-based learning. Contoh soal berikutnya, seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Contoh soal berikutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal, create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, monitor the student and the progress of the project. 5. Menguji hasil, assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D. 1, 3, 2, 5, 6, 4. E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh soal berikutnya. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran. Problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 3, 1, 4. D. 3, 2, 1, 4. E. 2, 3, 1, 4. Jawaban yang tepat yaitu yang C. 2, 3, 1, 4. Contoh soal berikutnya, siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah, dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas.
Pilihan strategi yang digunakan: A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Discovery. Contoh soal berikutnya, seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka, urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah: A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Contoh soal berikutnya, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria belajar minimal atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor: A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan inteks siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung dan inteks siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan inteks siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Kompleksitas indikator, daya dukung dan inteks siswa. Contoh soal berikutnya, seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali: A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Contoh soal berikutnya, pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka, instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah: A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tertulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Pedoman observasi. Contoh soal berikutnya, setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian.
Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Indikator pencapaian kompetensi. Contoh soal berikutnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal berupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi.